Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Iim Ibrahim Yusuf, guru bimbingan dan konseling SMA Terpadu Darul Amal Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan nomor peserta 201030382022, nomor induk mahasiswa 2214238. Pada kesempatan ini saya membuat video layanan konseling individual dengan pendekatan SFBC menggunakan teknik scaling question, exception question, dan miracle question untuk mengikuti kegiatan ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Zia. Ya, Ayo Zia, silahkan masuk. Baik, Pak. Ya Zia, silahkan duduk. Ya, baik, Pak. Duduknya sudah nyaman? Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah. Gimana Zia? Ada yang bisa Bapak bantu? Ya, Pak. Ya, Jia mau cerita tentang masalah. Mungkin saja dengan cerita Jia dapat solusinya. Oke, berarti Zia sekarang sedang punya masalah ya? Iya, Pak. Punya masalah. Oke Zia. Bapak pertama ucapin terima kasih dulu sama Zia. Zia udah mau cerita, percaya sama Bapak buat cerita ke Bapak. Nah, kemudian apapun masalah yang Zia rasakan, yang Zia alami sekarang, insya Allah kita sama-sama cari solusinya ya. Iya, Pak. Baik. Oke, nah Zia, tadi sebelumnya Bapak mau tanya dulu, Zia sebelum kesini pelajaran apa? Bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab ya? Ya, bahasa Oh Arab. iya. Bagaimana pelajaran bahasa Arabnya? Pusing, Pak. Pusing. Ya. Oke Zia, baik. Sebelum kita memulai konseling, ya kita ngobrol, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Oke Zia, sebelum memulai konseling, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Nah Zia, mudah-mudahan dengan doa ini kita mendapatkan keberkahan, Amin. kemudian mendapatkan solusi tentang masalah Zia ya. Ya, Pak. Oke Zia, nah di dalam kegiatan konseling ini ada beberapa asas yang memang harus dipahami. Ya. Apa saja asas itu? Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi dalam konseling itu sifatnya rahasia. Nah sehingga Zia boleh mengungkapkan apapun kendala Zia, apapun masalah Zia, apapun kesulitan Zia, karena memang ini rahasia. Yang tahu antara Zia sama Bapak. Ya. Yang kedua adalah ada yang namanya asas keterkinian. Nah masalah yang kita bahas, masalah yang Zia ungkapkan itu harus masalah-masalah Zia terkini. Jadi jangan bahas masalah-masalah masa lalu, apalagi mantan ya, masa lalu. Nggak boleh. Kita bahas saja masalah-masalah yang memang saat ini sedang Zia rasakan ya. Baik, Pak. Oke, asas yang ketiga adalah asas keterbukaan. Zia harus terbuka agar solusinya kita dapat cari yang tepat. Kalau Zia menutup-nutupi permasalahan Zia atau menutupi cerita Zia, maka solusinya nanti bisa jadi kurang tepat ya. Oke. Nah Zia, itu asas-asas dalam konseling. Nah oke, selanjutnya ada yang ingin Zia tanyakan terlebih dahulu tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada berarti Zia siap ya untuk menceritakan masalahnya. Insya Allah siap, Pak. Oke, silahkan. Sekarang Ananda Zia boleh menceritakan
permasalahan yang Anda rasakan. Gini Pak, jadi Jia di pesantren ini mungkin dalam pelajaran yang lain Jia bisa Pak, tapi yang paling sulit itu keagamaan, terutama dalam bahasa Arab, ilmu nahwu dan ilmu sorof Pak. Entah emang Jia yang kurang bisa memahami pelajaran tersebut ataupun gurunya yang belum tepat sama Jia Pak. Jadi Jia itu kalau misalkan belajar bahasa Arab, ilmu nahwu dan ilmu sorof itu suka kebingungan Pak. Kadang paham tapi cuma sebentar, beberapa jam atau beberapa hari kemudian lupa lagi. Dan tidak lama lah gitu Pak, jadi saat memahaminya itu tidak lama. Nah Jia pun, apalagi Jia santri akhir juga ya, Jia itu merasa cemas Pak. Merasa cemasnya kenapa? Karena di akhir-akhir ini Jia kurang bisa memahami ilmu tersebut, terutama keagamaan. Apalagi kan ini pesantren ya Pak. Jadi pasti di apa namanya, difokuskan itu keagamaan dalam bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sorof. Sedangkan Jia masih kebingungan saat ini. Nah, Jia pun takutnya mengecewakan kedua orang tua. Mereka sudah banting tulang mencari uang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Iya, betul. Jadi, nah saat nanti keluar terus Jia belum mendapatkan apa-apa, Jia cemas mereka kecewa gitu Pak ke Jia. Jadi oleh karena itu Jia tuh pengen cerita ke Bapak itu, semoga aja dengan Jia cerita ini mendapatkan solusi Pak. Karena kalau Jia terus menerus seperti ini, ya takutnya pas di akhir Jia nggak ngedapatin apa-apa gitu Pak. Takutnya nggak dapetin apa-apa, terutama di pelajaran bahasa Arab, ilmu nahwu dan ilmu sorof. Nah dari kecemasan tersebut menimbulkan masalah terbaru Pak, masalah baru juga. Dari masalah itu Jia berpikir, kalau misalkan Jia di pesantren terus kayaknya Jia pusing Pak, jadi terbebani batin juga, ngebatin juga Pak gitu ya Pak. Jadi kalau misalkan ada masalah atau pusing, Jia ngelampiasinnya ke kabur dari pondok Pak. Dia kabur berarti ada di pondok. Dia kabur dari pondok. Ya, dan Jia berpikir bahwa kalau misalkan kabur dari pondok, semoga saja Jia mendapatkan solusi atau terbuka gitu Pak, jadi nggak ada beban gitu Pak. Ya, jadi kabur dari pondoknya Jia ya. Kadang sama temen juga, kadang sendiri gitu Pak. Sendiri Jia kabur dari pondok. Ngapain aja udah di luar Pak gitu. Jia, jadi berdasarkan cerita Zia yang barusan Zia sampaikan, Bapak coba tarik intinya ya. Nah, berarti Zia itu merasakan bahwa pertama Zia itu cemas. Cemas karena apa? Cemas karena Zia itu sekarang udah menjadi santri akhir kelas 12. Betul. Cemas karena memang ada pelajaran-pelajaran keagamaan, bahasa Arab, nahwu sorof ya. Nah, yang mungkin Zia merasa sulit dalam hal itu. Sehingga Zia khawatir tidak lulus dan takut mengecewakan orang tua. Ketika nanti Zia tidak lulus, Zia takut buat mengecewakan kedua orang tua. Seberapa takut Zia mengecewakan kedua orang tua? Sangat takut sih Pak. Sangat takut ya. Berarti Zia sangat sayang ya sama kedua orang tua. Betul Pak, sayang banget. Nah, sekarang seperti ini. Kalau misalkan Bapak punya skala 1 sampai skala 10. Nah, yang mana skala 1 itu menunjukkan bahwa Zia itu tidak punya masalah. Artinya ini bukan jadi masalah lagi. Nah, skala 10 menandakan masalah kecemasan yang sedang Zia rasakan saat ini begitu berat. Zia berada di posisi skala nomor berapa? Saya pikir 8 sih Pak. Skala nomor 8. 8. Berarti cukup berat ya? Cukup berat Pak. Kira-kira apa yang membuat Zia bahwasannya masalah itu berada pada skala nomor 8?
Karena memang sangat berat Pak bagi Jia gitu ya sebagai pelajar, dan mungkin pikiran Jia juga belum terlalu dewasa, belum terlalu luas untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke, berarti belum terlalu bisa untuk menyelesaikan masalah Ya. tersebut. Oke, nah Zia, kalau misalkan apa namanya Zia itu merasa masalah ini begitu berat, kemudian Zia melampiaskan permasalahan ini dengan kabur dari pondok. Menurut Zia itu menyelesaikan masalah atau malah menambah masalah? Menambah masalah. Oke, kenapa menambah masalah? Karena membuat masalah yang baru. Membuat masalah bukan yang itu baru. Solusi terbaiknya. Betul, bukan itu solusi terbaiknya. Berarti sebetulnya ada solusi yang lain dong. Betul. Kira-kira nih, menurut Zia, solusi agar Zia tidak merasa cemas menghadapi pelajaran keagamaan bahasa Arab, Nahwu, Shorof, sehingga tidak mengecewakan kedua orang tua, itu apa? Zia suka olahraga Pak. Oke, Zia suka olahraga. Betul. Zia suka olahraga. Oke, berarti kalau misalkan Zia saat ini merasa bahwa pelajaran olahraga tersebut membuat Zia lebih rileks, lebih tenang. Betul seperti itu? Betul. Betul. Oke, Lebih rileks. berarti kondisi pelajaran olahraga membuat seolah-olah Zia tidak memiliki masalah. Betul. Tidak memiliki beban. Tidak Plong memiliki beban. gitu. Oke. Berarti ketika olahraga Zia tidak memikirkan tentang permasalahan kecemasan menghadapi ujian, Betul. kemudian belajar bahasa Arab, Ya. kemudian tidak ada pikiran bahwa Zia mengecewakan orang tua. Ya. Oke, berarti ketika pelajaran olahraga tersebut Zia merasa itu adalah pelajaran yang Zia sukai. Betul. Oke, sekarang Bapak ingin coba Zia ceritakan apa saja yang Zia lakukan ketika pelajaran olahraga. Ketika olahraga ya saya seneng Pak. Jadi terasa fresh juga gitu ya, terasa bebas gitu, gak ada beban. Apalagi kan dia menyukai olahraga sepak bola ya Pak ya. Oh iya. Dan sebelumnya juga memang pernah menjuarai dengan tim saya itu. Oh iya, betul. Ya, Zia pernah juara sepak bola ya? Pernah, kedua Oke. Pak, saat Gebiar Ukhuwah Islamiyah. Oh iya, saat GUI ya, Gebiar Ukhuwah Islamiyah ya. Nah, jadi saat olahraga itu gak ada beban Pak, apalagi untuk berpikiran untuk kabur gitu ya. Iya. Memikirkan kecemasan bisa atau tidaknya tentang pelajaran keagamaan, terutama bahasa Arab, ilmu nahwu dan shorof. Ngeplong aja olahraga karena seneng dianya Pak. Oke. Dan menyukai olahraga tersebut. Oke. Dan teman-teman juga sangat apa ya Pak, sangat seneng juga gitu ya. Apalagi kalau misalkan mainnya bareng sama temen, seneng banget gitu. Oke, berarti ketika pelajaran olahraga tersebut Zia merasa suka, merasa senang gitu. Suka Pak. Oke. Karena itu lebih dekat sama temen juga ya Pak ya. Betul. Kalau dalam olahraga. Betul. Sekarang pertanyaan Bapak adalah ketika pelajaran bahasa Arab kenapa tidak seperti pelajaran olahraga? Karena kurang menyukainya Pak. Ya. Kurang Menyukai dan kurang senang dalam mempelajarinya, kurang bisa juga. Oke, kesulitan apa yang Zia rasakan dalam pelajaran bahasa Arab? Kesulitannya memahami terjemahnya gitu Pak, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesianya gimana sih gitu, merangkai katanya, mencari vocabnya gitu Pak. Kalau di bahasa Inggris vocabulary mungkin, kalau di bahasa Arab itu mufradatnya. Ya. Dan terlalu banyak juga mufradatnya, kosakatanya gitu ya, sehingga membuat dia bingung. Apalagi kalau misalkan ada persamaan gitu Pak. Kan kalau dalam bahasa Arab nggak terlalu jauh ya bedanya Pak. Kalau misalkan memahami atau menghafal mufradat ini sama mufradat ini nggak terlalu beda jauh gitu. Nggak terlalu beda jauh. Sama gitu. Nah itu membuat dia pusing juga gitu. Oke, nah sekarang gini.
Dia merasa cemas terhadap pelajaran bahasa Arab, merasa cemas khawatir takut tidak lulus ujian, merasa cemas bisa mengecewakan kedua orang tua. Nah, tapi ketika dia berolahraga, karena dia menyukai pelajaran olahraga, Betul. dia melupakan kecemasan itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan seperti ini? Coba Zia pejamkan mata. Zia bayangkan, oke, Zia bayangkan bahwa pelajaran bahasa Arab yang menurut Zia sulit dalam vocab, menurut Zia sulit dalam mufradat, menghafal, nahwu sorof, Zia anggap bahwa pelajaran bahasa Arab itu seperti pelajaran olahraga yang Zia sukai. Zia merasa mudah mempelajari banyak hal. Zia merasa senang dengan gurunya. Kemudian Zia merasa senang dengan pelajaran-pelajarannya. Dan ilmu yang didapat pun lebih mudah masuk dan lebih mudah sama Zia pahami. Oke, jadi Zia membayangkan bahwa itu tidak jadi masalah lagi. Oke, Zia boleh buka mata. Nah, apa yang Zia rasakan jika situasi seperti itu terjadi? Tenang, Pak. Tenang. Ya, tenang. Oke, kenapa bisa tenang? Karena dia berpikirnya positif, Pak, tentang pelajaran bahasa Arab. Seperti halnya dia menyukai pelajaran olahraga. Iya. Gitu. Oke. Seperti halnya Zia menyukai pelajaran olahraga. Berarti Zia lebih santai. Lebih santai, relax. Relax. Nah, artinya boleh jadi ketika Zia belajar bahasa Arab yang membuat Zia tidak sulit menerima pelajaran itu justru karena Zia cemas. Cemas tidak bisa. Betul. Padahal semua orang itu punya potensi buat bisa. Ya. Nah, seperti halnya Zia ketika dulu olahraga ya. Ya. Zia olahraga awalnya kan Zia sepak bola tidak langsung bisa ya. Betul, Pak. Oke, Zia memulai dulu bagaimana cara menendang yang baik, bagaimana cara mendribble yang baik. Nah, kemudian Zia bisa dan bahkan bisa menjuarai lomba sepak bola. Betul. Juara kedua ya ketika itu ya. Nah, sama halnya dengan bahasa Arab ini. Mulai Zia sukai terlebih dahulu. Sehingga nanti Zia tidak akan merasa cemas. Oke, bagaimana menurut Zia? Apakah itu bisa dicoba? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa dicoba ya? Bisa. Insya Allah bisa dicoba. Oke, nah sekarang dari hasil obrolan kita, Bapak ingin kita kembali lagi ke skala yang tadi di awal ya? Ya. Oke, jadi ada skala 1 sampai skala 10. Skala 1 menandakan bahwa Zia itu tidak memiliki masalah sama sekali, artinya masalah Zia sudah teratasi, dan skala 10 itu menandakan bahwa masalah itu adalah masalah yang berat. Nah, sekarang Zia ada di skala nomor berapa? Dia rasa sih skala nomor 4. Nomor 4. Oke, luar biasa ya. Ya. Berarti sekarang ada peningkatan. Zia sudah bisa menemukan ketenangan, menemukan solusi-solusinya, solusi yang didapatnya. Oke, tadi dari hasil obrolan kita, solusi yang Zia dapatkan yang pertama apa? Kita harus menyukai pelajarannya itu, Pak. Oke. Ya. Karena kalau misalkan kita tidak menyukainya, ya kita bisa sulit untuk memahaminya, Pak. Belum juga untuk mempelajari kan, kalau misalkan ada rasa tidak suka mah, saat ngedenger jadwal pelajaran bahasa Arab atau ilmu nahwu, ilmu sorof itu, aduh, kenapa harus pelajaran ini sih? Gitu. Kan kalau ada rasa tidak suka, pasti berpikirnya seperti itu. Betul, juga ya, Pak ya. Betul. Kalau kita menyukainya, ya pasti akan lebih mudah gitu menerima materi-materinya juga gitu. Pas ngedengar pelajaran tersebut, dia juga gak gelisah, gak cemas gitu, Pak ya. Karena dia senang saat mendengar pelajaran tersebut, berarti saat materi dia harus paham, jadi lebih semangat gitu ya, Pak ya. Nah, betul. Jadi hal yang pertama
eh, yang bisa Zia lakukan ke depannya ini adalah Zia dengan menyukai pelajaran bahasa Arab tersebut. Betul. Suka dulu terhadap gurunya, suka dulu terhadap pelajarannya. Sehingga Zia tidak merasakan cemas ketika belajar. Ya. Dan nanti dampaknya apa? Dampaknya Zia tidak akan merasa cemas, khawatir mengecewakan orang tua. Karena Zia menyukai. Dan ketika Zia menyukai, pasti Zia akan melakukan segala sesuatu yang terbaik. Ya. Nah, seperti itu ya Zia ya. Betul. Baik. Oke, nah sekarang kita akan mengakhiri kegiatan konseling ini. Jadi Bapak ingin coba Zia simpulkan dari hasil konsultasi kita, dari hasil konseling ini, dari obrolan ini, apa yang Zia dapatkan? Yang pertama, kita harus menyukai pelajarannya tersebut, Pak. Betul. Karena kenapa Zia menyukai olahraga? Karena ya Zia merasa senang di dalamnya gitu, Pak. Nah, yang pertama menyukai dulu. Mungkin dengan menyukai tersebut, Zia juga bisa lebih mudah memahami pelajaran bahasa Arab tersebut, Pak. Soalnya kalau dengan menyukai, saat kita masuk ke kelas juga, insya Allah lebih mudah gitu menerima materinya, Pak. Beda lagi kalau misalkan tidak menyukai pelajaran tersebut. Jangankan kita menerima materi di dalam kelas, Pak. Saat kita mendengar bahwa hari ini ada pelajaran bahasa Arab, itu juga ngaruh juga gitu, Pak, ke pikiran kita gitu. Misalnya yang harusnya kita menyukai dan menerima materi tersebut, sebelum masuk kelas juga udah pikir, kenapa sih harus pelajaran ini gitu, Iya, betul. Kenapa nggak yang lain aja gitu. Udah tahu saya nggak bisa belajar ini. Nah, itu kan rasa tidak menyukai ya, Pak ya, terhadap pelajaran rasa tersebut. tidak menyukai terhadap pelajaran tersebut. Kalau menyukai mah insya Allah, Pak, saat kita mendengar pelajaran tersebut, pelajaran ini, berarti pas nanti masuk ke kelas kita harus semangat di dalamnya, kita harus bisa menerima materinya dengan baik. Yang kedua, harus tenang, Pak. Harus tenang dan tidak cemas. Kalau misalkan kita tidak tenang ataupun cemas, kita dapat mengganggu konsentrasi kita dalam belajar. Yang harusnya kita fokus menerima materi, malah kita takut gak bisa, padahal kita belum mencoba, Pak. Belum tentu ya. Apalagi kalau kita mencoba, insya Allah lah bisa gitu, Pak ya. Kan karena setiap manusia mempunyai potensi untuk bisa ya, Pak ya. Ya, betul. Nah, begitu. Jadi jangan cemas juga, kita berusaha terlebih dahulu gitu. Oke, ya. Untuk yang ketiga, jangan patah semangat, Pak ya. Mungkin belajar bahasa Arab ke belakangnya dia belum bisa ataupun tidak terlalu paham dalam mempelajari hal tersebut ya. Semoga dengan semangat yang baru ke depannya bisa menimbulkan hal-hal yang baru juga, Pak. Betul. Yang asalnya dia nggak bisa, semoga ada perkembangan gitu, Pak ya. Semoga ada perkembangan, jadi dia bisa gitu untuk memahami pelajaran bahasa Arab tersebut. Oke. Dan dengan 3 hal tersebut, semoga nanti Zia juga bisa melaksanakan ujian dengan baik, bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Karena itu, solusi yang tadi 3 itu, ya itu kesimpulannya, Pak. Oke, betul. Jadi akhirnya Zia dapat menyimpulkan. Yang pertama, ketika kita mempunyai kecemasan terhadap sesuatu, terlebih pada kesulitan-kesulitan pelajaran, yang pertama adalah kita harus suka dulu. Betul ya. Suka. Kemudian yang kedua, kita harus tenang. Kadang-kadang kita panik ya. Sekarang belajar bahasa Arab nih, bagaimana pelajaran ini, bagaimana harus seperti apa. Itu adalah tidak tenang. Yang ketiga adalah tetap semangat. Nah, jadi solusi yang kita dapatkan dari pertemuan kali ini, pertama adalah kita coba untuk menyukai. Yang kedua, kita coba untuk tenang. Yang ketiga, kita harus tetap semangat.
Oke, Zia. Nah, kegiatan konseling ini alhamdulillah kita temukan solusinya terhadap permasalahan-permasalahan Zia, dan ini harus dicoba. Harus dicoba ke depannya. Harus dicoba dalam keseharian Zia, ya. Tidak hanya pada pelajaran bahasa Arab tentunya, betul. tapi pelajaran-pelajaran lainnya seperti pelajaran matematika, pelajaran yang lain seperti fisika dan lain sebagainya, itu layak dicoba ya. Jadi sukai terlebih dahulu. Oke Zia, ada yang ingin Zia ceritakan lagi? Cukup Cukup itu ya? aja. Oke. Alhamdulillah udah ada solusinya gitu Pak ya. Alhamdulillah. Selain kabur itu kan, itu malah menambah masalah. Betul. Dengan konseling ini Zia cerita ke Bapak dan kita mengambil solusi yang terbaiknya. Alhamdulillah Zia lebih terbuka gitu pikiran Zia. Gak ada lah kabur-kabur lagi gitu ya Pak ya. Oke, kita betul. mondok gitu. Betul, kalau Lebih kita baik mondok. menyukai aja. Nah, lebih baik kita menyukai saja. Sukai terlebih dahulu, insya Allah setelah kita suka kita akan bisa. Ya. Oke, baik Zia, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih. Untuk kedepannya, Zia tetap boleh untuk mengkonsultasikan permasalahan-permasalahannya ya. Nah, kemudian Bapak ingin Zia coba lakukan apa solusi yang kita dapatkan tadi. Yang pertama harus menyukai, yang kedua adalah tenang, yang ketiga tetap semangat. Ini seminggu ke depan, nanti minggu depan Zia coba datang lagi ke ruang BK untuk melihat apakah ada perubahan dalam menghadapi pelajaran-pelajaran seperti pelajaran bahasa Arab tadi yang menurut Zia sulit dan cemas. Nah, oke, itu ya. Jadi untuk minggu depan nanti Zia kesini lagi untuk mengkonsultasikan hasil solusi dari yang kita dapatkan. Sebelum kita akhiri kegiatan konseling hari ini, seperti di awal kita berdoa, maka tetap harus diakhiri dengan doa lagi. Ya, baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita doa dalam hati, doa untuk memperbaiki diri kita agar mendapatkan solusi yang terbaik, agar mendapatkan hasil yang terbaik, kemudian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik. Silahkan, mari kita berdoa di dalam hati, berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah. Ya, berdoa selesai. Baik Zia. Nah, mau ucapkan terima kasih sekali lagi Zia sudah datang ke sini untuk menceritakan masalahnya. Tetap semangat ya. Ya, Pak. Tetap semangat. Oke, kita tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silahkan boleh sekarang Zia untuk melanjutkan aktivitasnya. Ya, silahkan.